Oke, jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang apa itu alignment. Karena selama ini alignment memang kalian udah bisa kan. Alignment itu adalah modify dan kemudian ini ya line ya. Tapi fungsinya apa sih sebenarnya selain kita menyamakan ya posisi ya. Jadi di sini juga saya akan membahas tentang fungsi lock unlock ya. Di situ kan kalau kita align itu kan muncul gembok. Nah, itu fungsinya apa? Oke. Jadi ini ada ruang acak ya. Ini ada ruang acak yang posisi jendela sama denahnya sembarang. Nah, ini kita akan rapikan. Yang pertama kita rapikan dulu ini. Ya. Jadi pakai align wall center line ya, ganti aja wall center line. Oke, terus line lagi. Nah, ini ya, klik. Ini kan kalian pasti paham, klik. Nah, pada waktu align ini kan muncul lock gembok ya. Jadi ini fungsinya apa sih lock? Kenapa lock? Kenapa tidak di lock? Seandainya di lock atau digembok, maka ini akan selalu ikut berubah. Jadi kalau misalnya kita klik masukkan nilai 5.000 gitu ya, kita edit gitu, maka ini akan ikut berubah. Ya, jadi kalau kita bikin satu bangunan yang tipikal ini jadi enak gitu. Karena kan kita ngerubah satu dinding tidak perlu merubah satu persatu. Oke, kita lanjutkan. Klik ini pilih. Nah, kemudian di lock supaya ini akan selalu berubah bersamaan. Kemudian ini, nah kemudian apa aja yang bisa di align? Yang bisa di align kita juga bisa align seperti pintu ya. Jadi pintu ini saya mau align. Ini acuannya lock. Ini klik. Nah ini kan langsung barengan gitu. Nah kemudian ini klik kita lock. Ya, jadi kalau di lock maka kalau digeser misalkan 3.500 gitu, ini akan ikut terus. Jadi pilih align, stick, ini ya, klik lock seperti itu. Nah kemudian ini klik, nih kemudian lock lagi. Nah, jendela pun begitu ya. Jadi ini jendela, kalian ini lock, ini jendela, ini lock ya, ini jendelanya. Jadi ini adalah salah satu fungsi dari align. Itu lock. Nah, jadi seperti itu masuk dari alignment dan lock unlock. Apakah harus Bu? Oh, enggak, tergantung dari kebutuhan. Dan kemudian kalau misalkan kita tidak membutuhkan lagi lock tersebut karena kita mau edit dan ukurannya berbeda, maka dipilih aja salah satunya, dipilih. Ini dipilih, begitu kita pilih ya, nanti akan muncul ini tadi locknya. Jadi kita tinggal klik aja, klik gini di unlock. Kita pilih, ini kan muncul lock, klik di unlock. Jadi kalau sudah di unlock maka kalau bergeser dia akan bergeser sendiri. Seperti itu. Jadi ini adalah fungsi dari alignment dan lock unlock. Selanjutnya, jadi bagaimana sih kita bikin gridnya? Grid ini adalah salah satu dari bentuk datum. Letaknya ada di arsitektur. Ya, kemudian datum, ini datum. Oke. Grid. Ya. Jadi grid ini kita pilih. Kemudian taruh aja di sini ya. Dia nanti grid ini akan otomatis dia akan mendetek garis as dari wall. Jadi taruh aja gini dia akan otomatis akan detect garis tengahnya. Klik kiri, geser ke atas. Nah, ini akan muncul nomor 1. Lanjutkan lagi grid, taruh di sini. Otomatis 2 ya. Langsung dilanjutkan, klik kiri, otomatis 3. Jadi kalian nggak perlu lagi ngetik satu per satu. Ini otomatis. Nah, oke.
Nah, kemudian di bawah ini kalau memang ada yang nggak sama garisnya, tinggal dipilih, klik kiri tahan, nanti akan mendetek untuk supaya sama, lepas, kemudian dia akan lock. Kenapa lock? Karena ini akan bergerak bersamaan. Nah, kemudian di sini pilih, ini kan ada kotak ya, ini tinggal dinyalakan kotaknya. Nah, ini dinyalakan kotaknya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian biasanya kalau grid itu kalau yang deretan horizontal menggunakan angka, maka yang vertikal ini biasanya kita harus menggunakan huruf. Nah, kita gunakan satu grid, kita bikin yang deretan vertikal ya. Nah, karena otomatis dari 6 pasti dia akan ke 7. Bagaimana cara supaya ini gantinya huruf? Jadi ini tinggal kursornya letakkan di sini aja, kemudian klik kiri, kemudian ketik A. Nanti kalau A besar, ya, kalau A besar, maka begitu kita menggunakan grid yang kedua, ini nanti dia langsung B besar. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi, ini B besar. Nanti langsung D, seperti itu. Kalau kalian dari awal ngetiknya hurufnya kecil, maka nanti dia B kecil, C kecil, D kecil. Jadi kita tinggal bikin seperti ini. Nah, ini sudah jadi gridnya, cepat. Nah, kemudian apa bedanya dengan AutoCAD? Di floor plan itu kan ada level 1 atau lantai 1 dan kita juga ada lantai 2 kan? Nah, begitu kita lantai 2, maka grid itu otomatis ada. Dan kalau kita lihat dari tampak ya, karena kan tampak dengan section, tampak dan potongan kan selalu harus ada grid kan. Nah, ini otomatis ada. Misalkan shot ini boleh ditarik nanti editnya. Ini tarik seperti ini. Kemudian gridnya ini otomatis dia ada. Jadi kita nggak perlu memikirkan misalnya tampaknya ini gridnya ini apa ya gitu, 1, 2, 3, 4. Atau kalau kita notes ya, otomatis gridnya kan kebalik, 6, 5, 4 ini ya. Jadi kalau kalian paham dengan cara bikin potongan, kita tahu kan kalau kita motong melihat kemana atau kita melihat kemana, maka otomatis grid ini akan terbalik angkanya atau hurufnya gitu. Jadi ini kita tidak perlu memikirkan lagi di elevation maupun di section nanti gimana ya gridnya, itu pasti secara otomatis ada.